Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana kerajaannya selama 40 hari dikuasai oleh jin, ya, oleh jin. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Mukjizatnya itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada cincinnya, cincin Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam atas izin Allah bisa menundukkan manusia, jin, termasuk binatang-binatang. Nah, sebabnya Allah menciptakan dari cincinnya itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cincinnya yang memiliki kekuatan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Nabi Sulaiman masuk ke WC. Sebelum masuk ke WC, cincinnya dibuka, dititipkan kepada istrinya. Ada satu jin, jinnya itu gagah, ya, cerdik, ngintip-ngintip kapan lepasnya cincin dari tangan, dari jari jemari Nabi Sulaiman. Ketika cincin itu lepas dari tangan Nabi Sulaiman, dititipkan kepada istrinya, kata jin dalam tafsir Ibnu Katsir, nama jinnya namanya Sahr. Siapa namanya? Sahr. Kata si jin itu, nah ini kesempatan untuk mengambil cincin milik Nabi Sulaiman. Menjelmalah si jin, si Sahr itu mirip wajah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin itu begitu. Jadi bisa bertajasud, jin itu bisa, kata bahasa Jermannya, mancala putra, mancala putri, ya, itu bahasa Sundanya. Bisa berubah wujud, bisa jadi manusia, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa menyerupai siapa gitu. Tergantung kelas kekuatan jinnya. Manusia juga berkelas-kelas, kemampuan berpikirnya, kemampuan finansialnya, kemampuan fisiknya. Jin juga begitu. Nah, si jin Sahr ini termasuk jin yang kelas tinggi, sehingga bisa menyerupai wajah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah berubah wujud, datanglah kepada istri yang memegang cincin Nabi Sulaiman dan memintanya. Istrinya terkecoh karena dilihat persis seperti Nabi Sulaiman. Makanya hati-hati ini ibu-ibu, kalau ada suami kita ngukut jin, ngukut jin apa? Ngukut berarti di paraban. Sebab ada orang yang apa? Ngumpul-ngumpul jin, ngoleksi jin, baca wirid untuk jin katanya. Capek-capek kita wiridan semalaman untuk makan jin. Ya Allah, ketipu amat itu. Dalam surah jin dijelaskan ada sebagian laki-laki manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Maka disebutkan dalam Al-Quran, bangsa jin itu bukan menolong, tapi menambah-nambah kerugian. Jadi bukan menolong jin itu, tapi nambah-nambah kerugian. Nah, salah satunya jin itu, kalau bahasa Jermannya cilimit. Apa cilimit? Culamit, cilimitnya. Nah, seperti kisah Nabi Sulaiman ini. Akhirnya diserahkanlah cincin Nabi Sulaiman itu. Dipakailah, setelah dipakai langsung otomatis seperti Nabi Sulaiman. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman datang keluar dari WC, meminta kepada istrinya. Ketika Nabi Sulaiman meminta kepada istrinya, maka istrinya menolak karena dianggap bohong. Karena yakin bahwa yang meminta Sulaiman yang benar itu adalah yang meminta pertama itu. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan apanya? Cincinnya itu berubah jadi nggak didengar orang, sama keluarganya nggak didengar, sama rakyatnya nggak didengar. Akhirnya Nabi Sulaiman pergi jauh. Sedih Nabi Sulaiman itu. Maka dikisahkan si jin Sahr itu disebutkan dalam Al-Quran surah Shad ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna Sulaimana
sungguh kami telah menguji, firman Allah, kepada Nabi Sulaiman. Wa alqaina, dan kami letakkan, ala kursiyi, di atas singgasana Nabi Sulaiman, jasadan, seorang tubuh. Yang dimaksudkan adalah jin ini. Tsumma anaba, kemudian Nabi Sulaiman kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, si jin Sakhar ini akhirnya duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Jin-jin pada tunduk, manusia pada tunduk, binatang pada tunduk seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi anehnya ini, Nabi Sulaiman biasa dipinta seorang raja untuk mengadili ketika ada perselisihan. Begitu adilnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi si jin Sakhar ini sungguh pun bisa menundukkan manusia, jin dan binatang. Tapi ketika dihadapkan kepada dirinya perselisihan untuk dihakimi, diputuskan, putusannya itu jauh dari keadilan. Oh, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kok Nabi Sulaiman jadi nggak adil? Kok kenapa Nabi Sulaiman jadi nggak adil? Itu dirasakan oleh rakyatnya, oleh rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam, ketidakadilan. Padahal kalau Nabi Sulaiman begitu adil di dalam memutus persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Ya, si Sakhar ini, jin ini, ya tidak adil dalam putusan-putusannya. Akhirnya si Sakhar ini diketahui kedustaannya itu, kebohongannya itu. Akhirnya si jin Sakhar ini lari dari kerajaan Nabi Sulaiman, lalu cincinnya dilemparkan ke laut. Tinggal Nabi Sulaiman jalan dari kampung ke kampung dalam keadaan sedih mencari cincinnya itu. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam nggak dikenali oleh rakyatnya, dianggap sebagai rakyat biasa saja. Lalu Nabi Sulaiman untuk mengisi perutnya rela jadi kuli di mana? Di pantai, memikul hasil tangkapan nelayan. Satu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh bos yang ada di pantai, ya, pengepul apa? Pengepul ikan. Kamu pikul ikan, kemudian aku akan berikan upah dengan ikan yang sama. Setelah selesai memikul, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian diberi upah berupa ikan. Kemudian ikan itu diterimanya, lalu ikan itu akan dipasak. Nggak tahu dipasak apa ya? Balado atau apa ya? Dicobek gitu. Pas dibuka, ya, dibelah tubuh si ikan itu, ternyata di dalamnya ada apa? Jin itu. Jadi ketika dilempar oleh si jin Sakhar, maka dimakanlah cincin itu oleh si ikan itu. Akhirnya setelah mendapatkan cincin itu, Nabi Sulaiman alaihissalam senang dan bahagia, lalu dipakailah cincin itu. Maka seketika Nabi Sulaiman kembali seperti Nabi Sulaiman, berwibawa, bersinar, ya, harismatik, sehingga ditaati dan dikenal oleh masyarakat luas. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam kembali kemana? Ke singgasananya, ke kerajaannya, dan semua singgasana dan kekuasaannya Allah berikan kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana kata Nabi Sulaiman? Qala, ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah li aku, wahabli, dan berikan, anugerahkan kepadaku, mulkan, kerajaan, la yang bagi, yang tidak patut atau tidak dimiliki li ahadin, oleh seorang pun, mim ba'di, setelah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-wahhab, sang maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diuji, buru-buru kita banyak bertobat kepada Allah.